Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Rijo dari podcast Randomness Inside My Head pada hari yang ke-9 di bulan Desember ini. Tema hari ini adalah kontroversial. Ya, itu maksudnya temanya kontroversial. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya mau cerita sama kamu apa artinya kontroversial. Nah, kalau dilihat dari Google, kontroversial adalah pertentangan atau perbedaan sikap yang berupa perdebatan terhadap sebuah masalah yang bertentangan, yang memiliki dua sisi berlainan yang bisa memicu konflik. Ribet banget definisinya. Tapi intinya menurut saya adalah sebuah perlawanan atau perbedaan dari pakem yang ada. Saya kasih contoh nih, misalnya di sebuah desa, semua orang di sana berpakaian hitam, nggak ada warna lain yang diketahui orang. Tiba-tiba, ujuk-ujuk, nggak ada angin, nggak ada hujan, ada orang yang pakai baju putih. Nah, sikap dia ini, tindakan dia ini kontroversial. Kenapa? Karena dia menjadi berbeda, tampak berbeda daripada nilai, pandangan, peraturan yang semua orang sudah tahu. Jadi menurut saya yang bisa dibilang kontroversial, yang pertama adalah karena berbeda dari orang kebanyakan, dan yang kedua karena dianggap berbeda dari kebanyakan. Ngerti kan ya? Jadi kontroversial itu sebenarnya bergantung pada audiensnya. Kalau audiensnya menganggap ya it's okay dia berbeda, ya itu nggak jadi kontroversial. Tapi kenapa sih banyak orang yang pengen jadi kontroversial? Karena semua orang pengen dicintai, pengen diakui, pengen diperhatikan. Nah, untuk mendapat perhatian itu, orang bisa melakukan segala macam cara. Kita scroll medsos, scroll Instagram aja, kita bisa lihat segala macam jenis berita yang zaman dunia dalam berita dulu, zaman saya tahun 90-an, mungkin gak kepikir. Kok ya bisa ada orang kepikir berbuat itu hanya untuk menjadi kontroversial, hanya untuk diomongin orang. Dalam bahasa Korea, diomongin orang / digosipin itu ibe orenerida. Ibe orenerida itu bibirnya naik turun. Ya begitulah ya kalau orang lagi ngegosip atau lagi ngomongin seru gitu. Bibirnya kelihatan semangat kan. Wow, gini gitu. Kalau zaman sekarang di media sosial, jempol kita yang semangat, semangat komen, semangat mengcounter kalau ada pendapat yang beda. Perlukah itu semua? Lagi-lagi semua tergantung prioritas kita, apa yang kita anggap penting. Yang kontroversial hari ini bisa jadi besok biasa aja. Kenapa? Karena banyak orang yang mulai setuju, banyak orang yang mulai mengikuti yang berbeda itu. Jadi kalau tren naik turun, sebenarnya tergantung kita juga mau memanage energi seperti apa. Tergantung kita mau mengalokasikan perhatian kita, atensi kita terhadap suatu isu itu seberapa banyak. Karena hari berjalan terus, dunia terus berputar, kabar terus berganti. Jadi yang namanya kontroversial nggak pernah ada pakemnya, nggak pernah ada wujud ajeknya, karena manusia, masyarakat pun berubah dengan value-value mereka. Kalau ingat kontroversial yang akhir-akhir di Indonesia ya tentang politik, tapi saya nggak ngikutin lagi. Kalau tentang artis, saya lebih ngikutin tentang berita artis Korea ya. Tapi yang kontroversial mungkin yang saya ingat itu pengungkapan sebuah kejahatan terorganisir di klub Burning Sun. Itu salah satu pemiliknya adalah Sengni. Dia member boyband apa ya, lupa saya. Tapi karena begitu banyak tokoh penting yang terlibat di situ, banyak orang yang nggak percaya. Wah, ternyata banyak hal tersembunyi di balik sesuatu yang bagus, dan itu jadi kontroversial. Orang-orang yang dipandang sebagai panutan, sebagai role model di masyarakat, yang dilihat baik dengan image yang baik, ternyata mempunyai sisi kelam, dan itu menjadi kontroversial. Ya memang sesuatu yang kontroversial pertama-tama akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan. Kok bisa dia begitu? Kok bisa dia begini? Tapi kemudian diikuti dengan penerimaan, dan bisa jadi dengan sebuah perubahan sikap dari orang-orang yang tadinya tidak menerima yang kontroversial itu. Kalau saya sendiri sih males ikut-ikutan kontroversial things or not karena ya itu dunia berubah, dan tiap hari yang kontroversial bisa berganti. Jadi saya pilih-pilih mana yang saya bisa menghabiskan energi dan memberikan umpan yang baik bagi saya, dan mana yang enggak.
Buat kamu sendiri gimana? Kamu suka nggak ngikutin hal-hal kontroversial di medsos? Atau kamu hidup di tengah hal-hal yang kontroversial? Boleh share-share ke email saya randomness.inside.myhead@gmail.com atau main ke Instagram ya, randomnessinside my head. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.